Tanya oleh teman-teman media atau wartawan, seperti yang sudah pernah disampaikan, bahwa semua pasangan calon harus menyampaikan tim kampanyenya, dan juga sudah kami sampaikan kepada KPU sejak malam pertama sebelum digelarnya kampanye tanggal 25, tanggal 24 malam sudah kami kirim ke KPU. Jadi teman-teman bisa mengakses. Tim kampanye kami terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Pengarah, dan tim pemenangan kampanye provinsi dan kabupaten kota ya. Ketua Dewan Pembina dari tim pemenangan kampanye Ridho atau pasangan Ridho adalah Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad, SHMH, dibantu oleh beberapa nama, diantaranya ada Pak Agung Laksono, ada Pak Hidayat Nur Wahid, ada Pak Nahrawi Ramli, ada Iwan Bule, ada Pak Tantowi, ada Dedi Yusuf, ada Pak Hari Amza, ada Diana Dewi, Ketua Kadin, ada Muhammad Sirait, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Dewan Penasehat dipimpin oleh Pak Adang Rajatun, ada Bu Himatullah, ada Dep Laksono, ada Pak Mardani, ada Erwin Aksa, ada Seril, ada Dedi Miing, dan lain-lain. Kemudian juga Dewan Pakar dipimpin oleh Pak Dr. Kurtubi, ada Pak Habibur Rahmat, ada Handi Rizka, ada Pak Irwan Prayitno, dan lain-lain. Dewan Pengarah dipimpin Pak Ahmad Jaki Iskandar dari Golkar, dan semua ketua-ketua DPD DPW Jakarta dan tokoh-tokoh lainnya. Ada beberapa artis yang terlibat, ada Ahmad Dhani, ada Desi Ratnasari, ada Pasha Ungu, ada Jaja Miharja, ada Farel dari Bramasta, ada Ian Kasela, ada Said Bajuri, Denny Darko, ada Ferry Ardiansah, ada Opi Kumis, ada Narji, dan lain-lain. Dari influencer juga ada Hasan Abdillah, dari disabilitas ada Anggi, dari legenda Persija juga ada Hamka Hamzah, dan beberapa lainnya yang terlibat. Jadi insya Allah didominasi oleh anak-anak muda, generasi muda. Jumlahnya tim ini ada 493 orang dan dipimpin oleh saya, kebetulan dipercaya oleh Pak Prabowo, Pak Dasko dari Paslon, Pak Ridwan Kamil, Pak Susono, dan semua pimpinan koalisi. Saya dibantu oleh Bung Basri Baco, juga Abdul Aziz sebagai Ketua Harian, Basri sebagai Sekretaris, bendahara dari Mas Dimas, dan lain-lain. Jadi semua kami generasi muda yang terlibat aktif umumnya untuk pemenangan pasangan Ridho. Dan kami sesuai dengan pesan lebih banyak mengakomodir generasi muda, dan semua siapa saja yang ingin terlibat aktif menjadi tim pemenang, kami sangat terbuka. Sesuai dengan komitmen daripada pasangan calon, kami sangat akomodatif. Kami libatkan semua dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, bahkan tingkat RT kami akan libatkan untuk bersama-sama. Konsep kami selalu melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Jakarta, semua komunitas, semua aliansi, profesi, ormas, OKP, mahasiswa, pemuda, dan siapa-siapa termasuk ibu-ibu. Cukup ya? Pak Riza, ini kan sampai 400 jumlahnya, apakah tidak khawatir terjadi tumpang tindih penugasan di lapangan, Mas? Enggak, justru kami membagi sedetail mungkin, serinci mungkin supaya lebih terjangkau, supaya lebih tersentuh semuanya. Karena berbeda dari pilkada sebelumnya itu ada waktu masa kampanye kurang lebih 6 bulan. Sekarang masa kampanye kita kurang dari 2 bulan, ya, 25 September ya, sampai tanggal 23 November. Jadi waktunya sangat singkat, ini berbeda. Untuk itu kami mengajak semua elemen masyarakat, juga banyak sekali relawan yang sudah terdaftar, ada 222 yang terdaftar, dan besok Selasa akan bergabung lagi 153 relawan. Insya Allah nanti kami perkirakan akan lebih dari 600 relawan yang akan bergabung dalam waktu yang singkat ini. Untuk itu kami libatkan semua siapa saja yang ingin membantu agar Jakarta Baru, Jakarta Maju bisa membawa perubahan yang lebih baik. Pak Riza, izin penegasan, berarti nama tim suksesnya tim pemenangan Ridho TPR begitu ya Pak? Apa gimana? Ya pokoknya timnya adalah tim pemenangan Ridho ya. Pak Riza, kita tahu kalau suara Anies Baswedan ini kan tinggi Pak. Kalau dari tim pemenangan Ridho ini ada niatan menggandeng orang-orang yang dulu banyak sekali ya pendukung daya daripada Mas Anies yang bergabung ya. Juga ingin terlibat aktif
di dalam berbagai kegiatan. Tadi malam juga datang ya dari Lebak Bulus, dari Cengkareng, dari Podokan, semua ingin terlibat ya, termasuk dari Bang Dahri dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya yang ingin terlibat. Karena sejujurnya mohon maaf ya, pemilih Mas Anies itu beririsan ya dengan pemilih Bang Ridho ya, Ridwan Kamil dan Pak Susono ya. Jadi komunitasnya sama, pilihannya sama. Jadi insya Allah kami meyakini banyak sekali, hampir semua menurut kami, nanti kita lihat saja pemilih Mas Anies akan memilih pasangan Ridho. Artinya Ridho akan lebih banyak mengakomodir keinginan mereka, Mas. Salah satunya kan meneruskan program-program Pak Anies yang sempat Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Ridwan, bahwa dalam membangun Jakarta, Bang Ridwan dan Mas Susono akan meneruskan semua program-program gubernur sebelumnya, pemimpin sebelumnya. Umpamanya Bang Yos yang membangun Transjakarta akan diperluas, diperbanyak koridornya, diperpanjang koridornya ya. Kemudian juga Bang Poke ya, dengan berbagai program seni budayanya, infrastrukturnya. Kemudian Pak Jokowi juga demikian, bahkan Ahok juga nanti kita akan akomodir dengan clue-nya. Kemudian juga Mas Anies dengan program transportasi terintegrasi, DP 0% dan lain sebagainya. Kartu pintar, kartu sehat, kartu lansia, semua bentuk kartu-kartu yang di launching oleh Pak Jokowi kami akan lanjutkan. Yang juga sudah diperluas, diperbanyak oleh Mas Anies juga kami akan perluas lagi, kami akan perbanyak nilainya, akan kami tinggikan, jangkauannya akan kami perluas. Jadi insya Allah semua program-program sebelumnya yang baik akan kami lanjutkan, termasuk program-program Mas Anies. Yang baru, yang belum akan kami tuntaskan, yang baru akan kami buat. Akan ada pertemuan sama Mas Anies sama Semua kami berkepentingan untuk bertemu dengan semua warga Jakarta, bahkan warga non-Jakarta, apalagi dengan tokoh-tokoh, apalagi dengan mantan-mantan gubernur yang sudah mengerti, memahami, dan punya program-program yang baik. Cukup ya? Kampanye kami serius menggarap segmen pemula, hasil surveinya juga kan segmen pemula tinggi sekali ya di pasangan Ridho. Kita agak kurang di di segmen senior. Tentu kekurangan akan kita perbaiki, tapi yang kita sudah kuat juga akan terus disempurnakan. Contohnya hari ini para pelajar SMA, SMK termasuk gurunya tadi datang untuk berdialog. Kunci dialog ini penting karena pulang dari sini mereka akan menginformasikan hasil dialognya. Pertanyaan-pertanyaannya sangat kritis ya, tentang beban di sekolah, tentang SDM masih rendah gimana solusinya, tentang mengaktifkan kreativitas, tentang lain-lain, tentu menjadi sebuah harapan karena tidak mungkin Jakartanya baru maju tanpa kekuatan dari SDM-nya. Dan ini menggenapi agenda saya sebelumnya juga menggarap Duta Muda Jakarta, sekarang anak-anak pelajar, termasuk tadi minta diskon, minta gratis nonton Persija, ya nanti kita evaluasi seberapa realistis. Yang kedua, Bang Ariza ada oleh-oleh, tim saya sudah lengkap, kalau kawan-kawan mau mengakses, nanti bisa bertanya langsung, karena tebel banget ya, karena memang koalisinya banyak, kita akomodatif, ya sudah kita hadirkan. Nanti dokumennya bisa diakses oleh media, tapi detail kalau pertanyaannya tentang nama-nama tim ses ada di Bang Ariza. Oke, ada pertanyaan Kang Emil, untuk saya? ini kan menurut data Polda Metro Jaya kan dalam 2 bulan terakhir aja ada 111 kasus tawuran yang melibatkan anak muda, Kang Emil. Kalau nanti Kang Emil terpilih, apakah ada program untuk mencegah anak-anak muda yang seperti saat ini menggelar tawuran kembali di Jakarta? Ya, tawuran jadi prioritas. Selain edukasi, kami ingin metodenya itu mereka dibikin sibuk. Cara dibikin sibuk adalah mereka akan jadi panitia Car Free Night, di mana Car Free Night ini panitianya adalah pemuda-pemuda antar kampung di wilayah itu. Nanti diatur oleh Pak Camatnya, sehingga mereka lebih banyak komunikasi dibanding diam-diaman kan. Dan mudah-mudahan dengan sering berkomunikasi, saling kenal, akhirnya waktu yang tadinya senggang dipakai oleh provokasi, lebih banyak waktunya sibuk oleh kreasi-kreasi. Nah, jadi kombinasi dari kegiatan di Car Free Night untuk kepanitiaan pemuda, edukasi pemuda,
nanti di dana 200 juta itu bisa diaturkan juga porsi untuk kegiatan kepemudaan. Yang selama ini nggak ada. Nah mudah-mudahan dengan resep dari Ridho ini, insya Allah dengan kesibukan mereka berkurang tawurannya. Oke. Soal pengangguran tadi boleh dijelaskan lagi solusinya? Ya, sepeninggal Jakarta ke Nusantara kan nggak lagi jadi pusat pemerintahan. Maka hanya jadi fokus pusat bisnis. Nah bisnisnya harus banyak bisnis digital. Kita akan bikin Jakarta Coding Camp buat 100 ribuan anak muda kan begitu ya. Kita akan menyuntikkan SMK dengan Bapak Asuh dari industri-industri itu pernah saya lakukan. Ada SMK Samsung di Jawa Barat dulu, SMK Microsoft, SMK Shopee. Jadi dengan perkenalan gubernur dengan industri itu, mereka mengasuh menyapih SMK-SMK hingga lulusannya kayak yang Shopee itu hampir direkrut, hampir setengahnya itu direkrut oleh industri itu. Jadi ini cara mengurangi pengangguran di SMK dan secara umum, plus ekonomi kreatif kita hadirkan dan pariwisata yang insya Allah kalau 3 kali lipat ekonominya berarti menyerap juga 3 kali lipat SDM yang akan kita hadirkan. Oke? Terakhir untuk kesehatan mental sendiri kan, tadi kan ditekankan bahwa memang pas bullying juga marak terjadi akhir-akhir ini. Gimana kan kalau Kak? Ya tadi saya sudah sampaikan ada pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter berbasis budaya Betawi itu di dalamnya menyuntikkan sopan, toleransi, welas asih kan begitu ya. Harapannya minimal nempel lah sehingga pembulian berkurang. Kalau masih ada pembulian perundungan kita ada aplikasi pelaporan. Sementara namanya stopper kan. Itu sudah efektif di Jawa Barat. Si korban melapor atau sahabatnya yang melihat si temannya dibully melapor. Nanti setiap sekolah ada namanya operator anti perundungannya. Bisa guru BP atau guru-guru yang ditunjuk. Sehingga dalam hitungan 24 jam ada indikatornya. Guru-guru itu harus merespon laporan pembulian di sekolah. Kombinasi tadi pendidikan karakter dan kombinasi responsif dalam pelaporan mudah-mudahan mengurangi perundungan. Terima kasih Bang Ariza.